Film ini memperkenalkan seorang gadis cantik bernama Dodohe. Dia merupakan direktur utama di perusahaan Mirai F&B yang mendapatkan penghargaan perusahaan terbaik di Korea selama 2 tahun berturut-turut. Gadis ini mempunyai ibu angkat yang bernama Nyonya Ju. Nyonya Ju mengangkat Dohe sebagai anaknya karena Dohe tidak punya orang tua. Orang tua Dohe meninggal ketika Dohe masih kecil. Nyonya Ju merupakan janda kaya yang mempunyai anak kandung 2 orang. Anak pertama bernama Noh Suk Min, dia kecanduan alkohol, dan istrinya bernama Kim Saira, kecanduan operasi plastik. Anak kedua bernama Noh Suan yang tergila-gila dengan Perancis. Suaminya jarang terlihat karena sibuk bekerja sebagai dosen di Amerika. Nyonya Ju mempunyai cucu dari Noh Suk Min bernama Noh Do-gyeon yang selalu bersikap dingin. Nyonya Ju juga mempunyai cucu kembar yang nakal dari Noh Suan yang bernama Austin dan Justin. Nyonya Ju mempunyai keponakan yang bernama Ju Sokun, namun hubungannya hanya sebatas bisnis saja. Setelah adanya kehadiran Dohe, Nyonya Ju terlihat sangat bahagia. Dia sangat menyayangi Dohe seperti anak kandungnya sendiri. Nyonya Ju menghubungi Dohe, dia meminta Dohe menghadiri acara perjodohan. Dohe langsung menolaknya, tapi Nyonya Ju mengancam dia tidak akan mengikuti tes kesehatan. Dohe pun langsung menyetujuinya. Di lain tempat, pria tampan mendatangi seorang mafia yang telah membuat kontrak 10 tahun yang lalu. Kontrak tersebut adalah agar mafia itu memiliki uang dan kekuasaan. Hari ini kontrak telah berakhir. Pria itu akan mengirim mafia tersebut ke neraka. Mafia itu memohon agar diberi waktu. Namun, perjanjian tetaplah perjanjian. Pria itu mengirim mafia ke neraka tanpa menyakitinya. Dia membuat mafia itu mati dengan serangan jantung. Cerita balik ke 200 tahun yang lalu. Di sebuah gereja kecil, orang-orang sedang berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah doa, muncullah sesosok berjubah hitam. Sosok itu mencelupkan tangannya ke dalam air, dan seketika muncullah tulisan darah. Mereka pun langsung berhamburan karena sadar kalau sosok tersebut adalah iblis. Pria itu bernama Jong Guon. Dia adalah sosok iblis yang menyerupai pria tampan yang sedang mencari manusia yang putus asa dan meminta bantuannya agar manusia tersebut bisa menandatangani sebuah kontrak. Pria itu mulai berjalan untuk mencari korban, lalu menemukan seorang nelayan yang sedang putus asa. Dia bertanya apa yang sedang dilakukannya. Nelayan tersebut mengatakan bahwa sejak pagi dia belum mendapatkan ikan satupun. Si iblis pun memunculkan ikan besar dan si ikan menghampiri nelayan itu. Melihat hal itu, nelayan sangat kegirangan. Tapi si pria mengatakan itu tidak gratis. Dia akan menjamin hidup nelayan itu tidak akan kelaparan selama 10 tahun. Namun, nelayan harus bersedia tanda tangan kontrak yang berisi bahwa setelah 10 tahun dia rela mati dan masuk neraka. Tak disangka, nelayan itu pun menandatangani kontrak tersebut karena menurutnya dunia ini terlalu keras untuknya. Setelah tanda tangan kontrak, nelayan pun mendapatkan banyak ikan. Kembali ke masa sekarang, Dohe mendatangi sebuah restoran
untuk melakukan kencan dengan pria dari perjodohan yang Nyonya Ju siapkan. Ketika di restoran, Do-hye tidak bisa masuk. Pelayan mengatakan bahwa tempat itu sudah disewa oleh seorang pria. Do-hye mengatakan bahwa dialah orang yang ditunggu oleh pria tersebut. Akhirnya, Do-hye pun dipersilahkan masuk dan duduk di hadapan pria itu. Do-hye bertanya, kenapa pria di zaman sekarang masih membaca koran? Do-hye langsung menyerocos mengatakan dia tidak tertarik pada laki-laki. Dia hanya tertarik akan pekerjaannya. Guon tak menjawab, dia malah berkata baginya semua manusia tidak berarti, jadi dia tidak peduli. Do-hye pun kesal dengan perkataan kasarnya dan berpikir kenapa Nyonya Ju menjodohkan dia dengan pria yang tidak sopan. Ternyata Do-hye salah restoran. Padahal di restoran lain, pria yang dijodohkan sedang menunggu kedatangan Do-hye. Restoran itu sengaja disewa oleh Guon agar dia bisa menikmati kehidupan manusia pada umumnya. Do-hye terus menyerocos tentang perjodohan tersebut dan Guon pun sangat bingung atas apa yang dikatakan Do-hye. Do-hye lalu memberi kartu nama dan meminta kartu nama Guon. Ternyata Guon adalah pemilik Yayasan Sanwol yang mensponsori budayawan tradisional. 30 menit berlalu, Do-hye segera pergi. Tiba-tiba datang sekelompok preman. Pelayan yang sedang membawa kek ulang tahun hampir tumpah. Untungnya, Guon menyelamatkan Do-hye dan menangkap keknya. Kebetulan hari itu Do-hye ulang tahun. Dia berpikir bahwa Guon telah menyiapkan kek ulang tahun itu untuk dirinya. Dia pun salting dan pergi ke toilet. Saat Guon akan menikmati keknya, preman malah menghancurkan kek tersebut. Si Guon kesal dan dia pun menghajar preman-preman tersebut. Guon sangat kesal karena hari yang diimpikannya hancur. Dia pun mengusir Do-hye. Saat Do-hye bertemu Nyonya Ju bertanya, bagaimana kencannya? Sekretaris Shin memberitahu bahwa Do-hye salah mendatangi restoran. Karena kencan gagal, Nyonya Ju merencanakan kembali perjodohan Do-hye. Bahkan Nyonya Ju sampai memberikan Do-hye cincin nikah karena dia ingin melihat Do-hye menikah sebelum dia meninggal. Di yayasan, Jin Gayong bekerja sebagai penari tradisional dan Pak Bok-hyu sebagai pelayan setia Guon. Dia dulunya nelayan yang dibantu Guon yang terlibat kontrak dengannya. Hari ini, Do-hye merasa hidupnya sangat berat. Dia memutuskan untuk pergi ke pantai dan mengingat kenangan bersama orang tuanya. Hari sudah malam. Do-hye memutuskan untuk pulang. Dia memanggil supir pengganti dan mereka pun pulang. Di perjalanan, Do-hye tertidur. Saat terbangun, Do-hye merasa kebingungan karena harusnya 17 menit yang lalu dia sudah sampai di rumahnya. Tapi kenapa supir itu terus berjalan? Ternyata si supir akan membunuh Do-hye. Untungnya Do-hye masih sempat kabur. Saat Do-hye dikejar penjahat itu, Guon muncul. Do-hye meminta tolong, tapi si Guon malah memberikan syarat yaitu Do-hye harus bersedia menandatangani kontrak. Do-hye mengatakan kalau dalam situasi ini
tidak mungkin membahas kontrak. Akhirnya Gwon pun menolong Do-hye dengan syarat setelah selesai Do-hye harus menandatangani kontrak. Do-hye langsung pergi ke mobilnya dan betapa terkejutnya melihat tubuh penjahat itu terlempar ke kaca mobil Do-hye. Do-hye pun langsung keluar mobil dan bersembunyi. Gwon mengulurkan tangan ke Do-hye. Dia mengingatkan Do-hye akan kontrak tersebut. Ternyata penjahat itu belum mati dan akan menabrak mereka berdua. Saat Gwon menjentikan tangannya, kekuatannya pun hilang. Dia seketika langsung mendorong Do-hye ke laut. Ketika di dalam air, Do-hye akan meninggalkan Gwon, tapi dia mengurungkan niatnya karena melihat Gwon pingsan. Do-hye pun menariknya sampai Do-hye kehabisan napas. Mereka terkapar di sebuah pulau. Do-hye lega karena dia telah selamat. Namun, Gwon sangat kebingungan kenapa tanda di tangannya berpindah ke tangan Do-hye. Saat itu, Do-hye bingung karena waktu seperti berhenti sejenak. Ombak berhenti tepat di atas kepalanya. Tiba-tiba Do-hye pingsan dan ombak pun terjatuh. Ketika Do-hye bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Do-hye melihat ada Gwon yang sedang menjaganya dan terlihat sangat cemas. Sekretaris Shin memutuskan keluar karena canggung melihat mereka berdua. Ketika Sekretaris Shin sudah keluar, Gwon pun sangat marah kepada Do-hye. Gwon memberikan alasan mengapa dia ada di rumah sakit, karena Do-hye telah mengambil sesuatu darinya. Do-hye pun langsung tersadar bahwa saat ini di tangannya ada tanda. Dia mengira itu adalah tato murahan dan dia menyangka pada waktu minum dia gak sadar membuat tato tersebut. Do-hye akan pergi menghapus tato tersebut dengan laser, tapi Gwon mengancamnya kalau dia menghilangkan tanda tersebut, dia akan membunuhnya. Ternyata kekuatan Gwon kembali apabila memegang tangan Do-hye. Dan sebaliknya juga, jika dia melepaskan tangan Do-hye, kekuatannya pun langsung hilang. Tak lama, detektif datang untuk mengusut tuntas kasus Do-hye. Gwon kembali ke yayasan. Ketika sampai, dia melihat Pak Bok-hyu sedang membaca buku tentang demon. Bok-hyu menyadari bahwa apabila Gwon ingin hidup, dia harus terus mencari korban. Dia harus mencari korban yang ingin menandatangani kontrak dengannya. Gwon menyuruh Bok-hyu untuk mencari tahu tentang Do-hye. Saat itu pun, Bok-hyu sadar bahwa tanda di tangan Gwon telah hilang. Tandanya dia tidak bisa membuat kontrak dengan manusia karena kekuatannya hilang. Hal itu membuat akhir-akhir ini Gwon terlihat cemas karena jika Gwon tidak ada korban, maka dia tidak bisa hidup selamanya di dunia. Pak Bok-hyu mengetes kekuatan Gwon. Dia menyiram Gwon dengan air. Gwon pun tidak bisa menghindarinya karena kekuatannya memang benar-benar hilang. Gwon mencoba mendatangi orang yang telah menandatangani kontrak 10 tahun yang lalu. Gwon tidak bisa mengambil nyawa orang tersebut, malah Gwon yang dihajar mereka, sehingga Gwon pun kabur. Di tempat lain, Do-hye siap-siap pergi bekerja. Dia meminta merahasiakan kejadian tersebut, terutama pada Nyonya Ju.
Dia teringat akan perkataan penjahat itu. Dia mengatakan alasan ingin membunuh Dohe adalah Nyonya Ju. Dohe teringat bahwa hari ini Nyonya Ju pulang. Dia menjemput Nyonya Ju. Ketika sampai di rumah, Nyonya Ju langsung mengurus tanamannya. Dohe pun bertanya, apakah Nyonya Ju merahasiakan sesuatu? Nyonya Ju mengatakan dia tidak merahasiakan apapun darinya. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Sokun datang memberikan laporan keuangan kepada Nyonya Ju. Dohe dan Sokun pun pergi bekerja bersama. Di lain tempat, Guwon terus mencari cara untuk mengembalikan kekuatannya dan mendapat informasi tentang Dohe. Guwon berencana memikat hati Dohe agar tanda tersebut bisa kembali kepadanya. Di kantor, Dohe sedang meeting. Dia berpikir keras karena saham perusahaannya turun drastis. Ketika sedang rapat, Sekretaris Shin memberitahu bahwa dia sudah mendapat jadwal Noh Suan. Dohe langsung mengakhiri meetingnya. Ketika Noh Suan sedang mencoba baju, dia terlihat sangat bahagia karena artikel yang dia buat berhasil menjatuhkan saham perusahaan Dohe. Ketika Noh Suan sedang membahas hal tersebut, ternyata Dohe sudah ada di sana dan mendengarkan semua yang Noh Suan katakan. Bahkan dia memakai baju yang sama dengan Noh Suan. Tanpa basa-basi, Dohe memperlihatkan foto Noh Suan bersama selingkuhannya. Dia mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika tidak membereskan masalah yang Noh Suan buat. Ketika pembicaraan sedang berlangsung, Guwon menelpon Dohe. Dia mengajak Dohe untuk bertemu di salah satu mall. Setelah Dohe sampai di mall, dia akan menelpon Guwon. Namun, Guwon keburu datang. Dohe terpesona atas penampilan Guwon. Alasan Guwon mengajak bertemu kepada Dohe karena dia mengalami efek samping atas kecelakaan tersebut dan meminta Dohe untuk tanggung jawab. Dohe awalnya akan memberikan Guwon uang, namun bukan itu yang dia butuhkan. Guwon meminta Dohe menemaninya ke suatu tempat. Anehnya, Dohe mengiyahkannya. Di perjalanan, Guwon meminjam tangan Dohe. Dohe pun menurutinya. Dia menemui orang yang habis kontrak dan mengambil nyawanya. Guwon mengajak Dohe pergi ke Sungai Han. Setelah sampai di Sungai Han, Gowon mengajak Dohe menyelam. Dia berpikir itu jalan agar kekuatannya kembali. Namun sayangnya tato itu pun tidak kembali. Justru hal itu membuat Dohe marah. Saking marahnya, Dohe memberikan Guwon uang agar mereka impas. Dia pun langsung pergi. Dohe pulang sendirian. Di jalan, Dohe melihat ada berita bahwa kepala keuangan meninggal dunia, di mana sebelumnya kepala keuangan akan ada yang disampaikan kepada Dohe. Ketika Dohe sedang berpikir sambil melihat berita tersebut, tiba-tiba ada orang pakai motor melemparkan cairan asam kepada Dohe. Untungnya Guwon datang tepat waktu untuk melindungi Dohe, sehingga bajunya terbakar. Guwon segera memegang tangan Dohe. Seketika bajunya langsung kembali ke semula. Hal itu membuat Dohe bertanya siapakah Guwon sebenarnya. Guwon menjawab dirinya adalah demon atau iblis.
Dohe pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Salah satu polisi mengatakan itu adalah asam sulfat yang akan membuat kulit melepuh bahkan bisa sampai mati. Polisi bertanya apakah ada seseorang yang Dohe curigai. Dia berpikir sejenak mencurigai bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan kematian kepala keuangan. Tapi dia menjawab tidak ada yang dia curigai. Di perjalanan pulang, Dohe bertanya tentang demon. Guwon pun menjelaskan bahwa demon bertugas untuk membuat kontrak dengan manusia dengan mengabulkan permintaan manusia. Namun Dohe tidak percaya. Dohe menawarkan Guwon jadi pengawalnya karena Dohe tahu Guwon membutuhkan tato agar kekuatannya tetap ada, sedangkan Dohe membutuhkan Guwon untuk melindunginya. Tak disangka Guwon menolaknya karena itu pekerjaan yang rendah baginya. Saat Guwon berada di rumahnya, Dohe mengirim pesan yang berisi menawarkan jadi pengawalnya dan mengancam Guwon kalau dia akan menghapus tatonya jika berani menolaknya. Di rumah, Dohe menonton berita tentang kematian kepala keuangan. Dohe langsung menghubungi Nyonya Ju, menanyakan apakah sedang ada masalah di kantornya. Dohe juga menceritakan bahwa sebelum meninggal, kepala keuangan akan menyampaikan informasi, tapi Dohe mengabaikannya. Dohe merasakan kejanggalan karena besoknya kepala keuangan malah dinyatakan bunuh diri. Bukannya menjawab, Nyonya Ju malah berkata jangan ikut campur dengan masalahnya dan meminta Dohe mengurusi kerjaan Dohe saja. Besoknya, Guwon dan Bokyu sedang berada di dapur. Mereka mencium bau daging yang terbakar. Ternyata sumber bau itu dari tangan Guwon yang terbakar. Kejadian itu akibat terlalu lama tidak mendapat kontrak dengan manusia. Mereka pun panik dan Gayong langsung menyiramkan air ke tangan Guwon. Karena hal itu, Guwon pun langsung menghubungi Dohe. Mereka pun bertemu. Guwon mengatakan dia bersedia menjadi pengawalnya. Dohe bertanya apakah alasan Guwon tiba-tiba mau jadi pengawalnya. Namun, Guwon tidak menjawabnya. Guwon mengajak Dohe pergi untuk mencari korban. Mereka pergi ke rumah sakit. Di sana, Guwon melihat ada seorang ibu yang sedang putus asa karena anaknya sakit. Guwon langsung menawarkan bahwa dia bisa membuat anaknya sembuh. Si ibu bingung dengan kedatangan dan perkataan Guwon. Tiba-tiba anaknya sesak napas. Si Guwon pun menjentikan tangannya, lalu si anak bernapas dengan normal. Dia bertanya bagaimana bisa kalau anaknya napas secara normal. Dia menjelaskan si ibu harus tanda tangan kontrak dan setelah 10 tahun dia akan mati dan masuk neraka. Mendengar hal itu, Dohe tidak setuju. Namun si ibu bersedia semua demi kesembuhan anaknya. Dohe kesal karena Guwon memanfaatkan kesengsaraan orang lain untuk dirinya. Tapi Guwon malah menjawab Dohe pun memanfaatkan Guwon untuk kepentingan dia sendiri.
Kesal mendengar jawaban Guon, Dohe pun pergi. Sementara Nyonya Ju sedang berbicara dengan seseorang. Nyonya Ju marah karena dia telah membunuh seseorang. Nyonya Ju ingin dia dihukum karena telah melakukan kejahatan. Orang tersebut bergegas pergi meninggalkan Nyonya Ju tanpa sepatah kata pun. Saat Guon sedang menikmati cake, Bokyu datang memberikan informasi kenapa tatonya bisa berpindah ke Dohe karena malam itu bertepatan dengan bulan purnama. Bokyu memberitahu jika tatonya ingin kembali, maka harus menyelam dalam waktu 28 hari lagi bersama Dohe. Di tempat lain, Dohe sedang makan bersama kliennya. Dohe melihat anak kecil yang sakit itu sedang merayakan ulang tahun bersama orang tuanya. Dia pun terharu karena seorang ibu bisa merelakan apapun demi kesembuhan anaknya, termasuk pergi ke neraka. Saat Dohe telah sampai dari perjalanan, Guon menyambut kedatangan Dohe sambil membawa payung karena saat itu cuaca sedang turun hujan. Akhirnya Guon kembali menjadi pengawal Dohe. Malam pun tiba. Guon mengantar pulang Dohe. Dohe bertanya kenapa dia kembali, padahal Guon tidak mau menjadi pengawalnya. Guon menjawab bahwa dia membutuhkan hal yang merepotkan dirinya. Dia balik bertanya kenapa menerima dia kembali sebagai pengawalnya. Dohe mengatakan bahwa orang jahat harus dihadapi dengan orang jahat. Dohe tiba-tiba menerima pesan dari Nyonya Ju. Pesan tersebut berisi bahwa Nyonya Ju berpamitan kepada Dohe. Dohe bersikap santai dan langsung menelpon Nyonya Ju. Setelah sampai di rumah, Dohe melihat Nyonya Ju sedang terduduk dan langsung menghampirinya. Betapa terkejutnya karena Nyonya Ju sudah meninggal. Mengetahui hal itu, sambil menangis, Dohe meminta bantuan kepada Guon agar Nyonya Ju hidup lagi dan dia rela tanda tangan kontrak dengan Guon. Namun, Guon mengatakan dia tidak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Besoknya, semua orang berada di pemakaman Nyonya Ju. Namun, mereka semua bersikap seolah-olah tidak berada di pemakaman, tapi sedang berpesta. Hal itu membuat Dohe kesal dan pergi ke tanaman Nyonya Ju. Dohe sedih dan mengingat semua kenangan bersama Nyonya Ju. Dogyong pun ke tanaman neneknya berniat untuk merokok. Tapi Dohe melarangnya karena Nyonya Ju tidak suka bau asap rokok. Ketika keadaan lagi tegang, datang Guon untuk menawarkan minum bersama. Tapi Dogyong malah pergi. Ketika pemakaman sedang berlangsung, anak-anak Nyonya Ju berkumpul atas permintaan detektif untuk membahas kematian Nyonya Ju. Ternyata sebelum meninggal, Nyonya Ju mengkonsumsi obat diklofenak. Detektif juga menemukan label botol dan isi obat tersebut berbeda. Mendengar pernyataan detektif, Dohe kaget karena menurut Dohe, Nyonya Ju alergi obat diklofenak. Dohe langsung berpikir mungkinkah Nyonya Ju dibunuh oleh seseorang yang telah berkorupsi. Namun, anak-anak Nyonya Ju meminta mengumumkan kematian Nyonya Ju akibat serangan jantung karena mereka takut sahamnya turun jika ada rumor yang tidak-tidak. Berbeda dengan Dohe yang sok mendengar kabar tersebut, anak-anak Nyonya Ju segera pergi karena akan ada pengumuman tentang warisan. Ternyata Dohe telah mengikuti mereka
dan langsung mengatakan di depan tamu bahwa Nyonya Ju telah dibunuh. Anak-anak Nyonya Ju sangat kesal dan menyuruh pengawal untuk membawa Dohe. Namun, pengacara akan mengumumkan wasiat Nyonya Ju. Jadi, dia meminta Dohe harus hadir di sana. Wasiat bersyarat yang ditulis Nyonya Ju berisi bahwa seluruh properti termasuk rumah di Hanamdong dan uang tunai disumbangkan kepada Yayasan Kesejahteraan Hansarang. Selain itu, saham dan hak pengelolaan manajemen seluruh anak perusahaan grup Mirae diberikan kepada ahli waris. Ahli waris tersebut adalah Direktur Utama Mirae F&B, yaitu Dodohe. Dohe yang sedang bergegas pergi pun langsung berhenti, dan anak-anak Nyonya Ju sangat kaget mendengar hal itu. Syarat yang diberikan Nyonya Ju adalah Dodohe harus menikah dalam 1 tahun setelah Nyonya Ju meninggal. Jika syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka semua warisan tersebut akan disumbangkan kepada Yayasan Kesejahteraan Hansarang. Anak-anak Nyonya Ju malah tidak mendapat apa-apa, hanya sepucuk surat yang mereka dapatkan. Dohe pun menerima surat dari Nyonya Ju. Anak-anak Nyonya Ju menyerang Dohe. Mereka melarang Dohe memenuhi syarat dari Nyonya Ju. Dohe langsung bergegas menghampiri Guon dan melamarnya dengan sebuah cincin. Tak disangka Guon malah menolak Dohe di depan umum. Karena malu, Dohe pergi. Guon pun mengikutinya dari belakang karena Guon harus tetap profesional sebagai pengawal. Sementara Noh Suan terus mengoceh karena tidak terima atas keputusan ibunya. Tak lama Sokun datang ke rumah Dohe. Dohe bercerita bahwa Nyonya Ju telah dibunuh karena akan menyerahkan jabatan komisaris kepadanya. Dohe mengatakan akan menemukan orang yang telah membunuh Nyonya Ju. Setelah Sokun pergi, Dohe memutuskan untuk membaca surat dari Nyonya Ju. Namun, tiba-tiba dia mendapat pesan bahwa berita Dohe ditolak telah menyebar di media. Dohe langsung menghubungi Guon, dia ingin mereka berdua bertemu. Setelah mereka bertemu, Dohe bertanya, kenapa Guon menolaknya? Guon menjawab kalau dia berideologi selibat. Guon pun bertanya kenapa harus dirinya, padahal di sana ada banyak orang. Dohe pun tidak bisa menjawab dan langsung pergi. Setelah sampai di rumah, Dohe membaca surat dari Nyonya Ju. Ternyata Nyonya Ju memberikan syarat kepada Dohe agar dia tidak kesepian. Karena selama menjabat itu, Nyonya Ju kesepian. Dengan kehadiran Dohe, Nyonya Ju tidak merasa kesepian lagi. Dan Nyonya Ju tidak ingin mewarisi rasa kesepian seperti dirinya. Dohe sangat sedih membaca surat tersebut. Dohe mengajukan persetujuan otopsi kepada anak-anak Nyonya Ju. Tapi Noh Sukmin malah merobeknya. Akhirnya jenazah Nyonya Ju dikeramasi. Di sisi lain, Guon mengingat masa lalunya saat jadi manusia. Dia mengingat namanya yaitu Yisun. Dia pun menceritakan kepada Bokyu, tapi dia tidak mengingat marganya. Mengetahui Guon mengingat masa lalunya, Bokyu pun mengatakan bahwa dia sudah menjadi manusia biasa dan mempunyai waktu yang singkat untuk hidup. Ketika di perjalanan, Guon ingin memegang tangan Dohe, namun Dohe menolaknya. Meskipun Guon menjelaskan alasannya, tapi Dohe tetap menolaknya. Saat di kantor, Dohe bertemu dengan sekretaris Sin dan memberikan CCTV yang dia butuhkan.
Karena rekaman sangat banyak, Do-hye meminta bantuan Gwon. Mereka pun bekerja sama sambil memegang tangan Do-hye, tapi tidak membuahkan hasil. Gwon pun menawarkan mencari tahu pelakunya dengan kekuatannya dan memberikan berbagai syarat. Do-hye pun menyetujuinya asalkan pelakunya ditemukan. Namun anehnya kekuatan Gwon tidak dapat menemukannya, padahal ke yang lain kekuatannya bisa digunakan. Balik ke cerita saat Nyonya Ju memarahi orang yang telah membunuh kepala keuangan. Ternyata pria tersebut juga membunuh Nyonya Ju dengan membuang obat Nyonya Ju dan menggantikannya dengan diklofenak karena dendam. Entah mengapa orang tersebut tidak nampak di CCTV. Gwon, Do-hye, dan karyawan lain pun makan malam bersama. Suasana di sana begitu canggung karena karyawan lain menyangka Gwon tidak mengajak Do-hye yang sebagai atasan mereka. Untungnya salah satu karyawan membuat suasana mencair dengan perilakunya. Ketika Do-hye sedang minum bersama karyawan lain, tiba-tiba Gwon memegang tangan Do-hye. Sampai-sampai Do-hye tersedak. Karena Gwon telah memegang tangan Do-hye, Do-hye pun marah, padahal Gwon hanya ingin mengisi daya saja. Mereka pun berpisah. Gwon malah bertemu dengan anak buah preman yang bosnya dibunuh karena perjanjian tersebut. Mereka langsung menghajar Gwon. Gwon tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sangat banyak dan kekuatan Gwon telah hilang. Gwon pun terluka. Untungnya Do-hye segera datang. Dengan keberaniannya, Do-hye menembakkan gas air mata ke para preman tersebut dan mendekati Gwon agar Gwon bisa meraih tangannya. Gwon mengajak Do-hye menari tango untuk melawan preman tersebut. Mereka tidak sadar ada orang yang sedang merekam dari persembunyian. Setelah selesai mengurus preman-preman itu, Gwon pun pergi meninggalkan Do-hye. Di dalam lift, Gwon memegang dadanya. Dia tidak mengerti apa yang sedang dia rasakan. Di rumah, Do-hye kebingungan mengapa Gwon seperti jijik melihatnya. Padahal Do-hye pun merasakan apa yang dirasakan Gwon. Do-hye pergi ke tempat Gwon. Saat di dalam yayasan Sunwall, Do-hye melihat lukisan wanita yang sedang memegang pedang. Tiba-tiba Jin Gayong menodongkan pedang ke Do-hye. Do-hye pun sontak mengambil perlindungan diri yang selalu dibawa kemanapun. Jin Gayong mengusir Do-hye, tapi Do-hye mengabaikannya dan pergi mencari Gwon. Do-hye memasuki sebuah ruangan, tapi di sana tidak ada Gwon. Dia melihat banyak jam dengan bentuk yang sama, namun waktu yang berbeda. Ketika Do-hye akan mengambil salah satu buku, Gwon muncul. Gwon melihat Jin Gayong mengintip mereka. Gwon langsung menghampirinya. Jin Gayong malah memanasin Do-hye. Setelah Jin Gayong pergi, Do-hye menyampaikan alasan mengapa dia ke tempat Gwon malam-malam. Do-hye bertanya mengapa tadi dia pergi meninggalkannya. Gwon hanya berkata dia malas berlama-lama dengan Do-hye. Mendengar jawaban Gwon, dia pun pergi. Gwon meminta Bokyu untuk memastikan Do-hye selamat sampai ke rumah. Di sisi lain, Do-gyong bertemu dengan dokter. Do-gyong mengatakan dia telah membunuh orang. Awalnya dokter tidak fokus, namun beberapa detik dia langsung kaget atas pengakuan Do-gyong. Dan dokter bilang Do-gyong gila. Do-gyong sakit hati dengan ucapan dokter itu. Dia pun langsung menganiaya dokter tersebut.
Sementara Noh Suk-min bertemu dengan para pejabat agar dipilih menjadi komisaris. Namun, mereka mengatakan sulit mendukung secara terang-terangan karena surat wasiat Nyonya Ju tersebar di media. Namun, Noh Suk-min mengancam mereka dengan korupsi yang mereka lakukan. Di tempat lain, seseorang sedang melihat video Do-hae dan Kwon saat sedang menari tango. Tapi video itu sebagian rusak. Dia pun menyangka itu adalah ulah Kwon. Dia pun merencanakan pembunuhan Do-hae jika Do-hae tidak bersama Kwon. Keesokan harinya, Do-hae bekerja di antar Kwon. Namun Do-hae sangat cuek kepada Kwon. Hari itu ada rapat pemungutan suara mengenai manajemen darurat. Dewan Direksi mencalonkan Dirut Elektronik Mirai yaitu Noh Suk-min sebagai komisaris pengganti. Hasil pemungutan suara pun menunjukkan Noh Suk-min sebagai komisaris pengganti. Do-hae pun menitipkan sebentar perusahaan kepada Noh Suk-min karena sebentar lagi dia akan menikah. Noh Suk-min pun menunggu undangan dari Do-hae. Setelah rapat, Sokun mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu yaitu grup Mirai membeli kapal 2 tahun yang lalu dengan nominal yang tinggi. Namun, kapal itu entah di mana. Do-hae merasa itu adalah modus klise penipuan akuntansi. Setelah itu, Do-hae mendatangi kantor polisi untuk menanyakan laporan tentang orang yang akan menyiramnya dengan air keras. Pihak kepolisian sangat kesulitan karena hanya mengandalkan sketsa, jadi kasus tersebut tidak berkembang. Do-hae menawarkan diri menjadi umpan untuk memancing pelaku, tapi polisi menolaknya karena terlalu berbahaya. Do-hae pun pergi untuk menemui seorang pria dari perjodohan yang waktu itu gagal dia temui. Dia seorang jaksa. Tingkah pria itu membuat Kwon kesal. Kwon membuat mulut pria tersebut tercapit lobster. Tanpa basa-basi, Do-hae langsung menyuruh pria tersebut mencatat pernikahan mereka hari ini. Do-hae menyuruh asistennya menyiapkan pernikahan untuk besok dan menyuruhnya untuk mengumumkan di media. Kwon memberhentikan mobilnya dan Kwon mengajak Do-hae menangkap pelakunya. Mereka langsung mendatangi preman yang beberapa lalu telah dihajar. Kwon meminta untuk mencari tahu dan menangkapnya. Kalau berani menolak, preman itu akan diberi pelajaran. Do-hae heran kenapa Kwon begitu marah. Hidupnya jadi banyak masalah. Do-hae pun memintanya untuk tidak jadi pengawal lagi. Saat Do-hae tiba di rumah, terdengar suara musik. Seorang pria membius Do-hae dari belakang dan menggantungkan Do-hae di balkon dengan menggunakan kain. Lelaki itu memotong kain tersebut. Untungnya Kwon datang langsung memegang tangan Do-hae. Karena mereka berpegangan tangan, mereka pun langsung berpindah ke tangga darurat dengan kekuatannya. Karena ketakutan, Do-hae langsung memeluk Kwon. Kwon mengetahui Do-hae dalam bahaya karena sebelum Do-hae dibius, dia tidak sengaja memencet tombol darurat dan terhubung kepada Kwon. Tak lama, Sokun datang karena ternyata dia juga terdaftar darurat di handphone Do-hae. Setelah itu, Do-hae langsung mengecek CCTV melalui ponselnya. Ternyata pelakunya berbeda. Mereka melihat ada luka di leher pelaku. Do-hae pergi ke balkon. Dia tidak menyangka atas kejadian yang baru saja dia alami. Lalu datang Sokun. Dia melamar Do-hae agar Do-hae tidak sendirian. Tak lama, Kwon pun datang dan melamar Do-hae. Do-hae meminta waktu untuk berpikir. Besoknya, Do-hae bekerja seperti biasa. Namun, dia terus teringat kejadian semalam. Kwon melihat Sokun membawa bunga untuk Do-hae.
Tak lama, Dohe menghadiri acara peletakan batu pertama. Saat Dohe datang, mereka kaget, apalagi Do-gyeong. Dia seolah gak percaya Dohe masih hidup. Dohe datang untuk mengumumkan pernikahannya. Sebelum menikah, Dohe membuat perjanjian pernikahan, yaitu pernikahan tersebut hanya berpura-pura saja. Besoknya Dohe menikah dengan Guwon. Alasan Dohe menikah dengan Guwon karena menurutnya Guwon bisa melindunginya. Dohe dan Guwon sekarang telah hidup bersama. Guwon terkejut dengan keadaan rumah Dohe yang sangat berantakan. Besok paginya Dohe mengajak Guwon mencari dalang dari balik semua ini. Karena Dohe curiga dengan Do-gyeong, Guwon langsung memegang tangan Dohe untuk membuntuti Do-gyeong, dan mereka berada di sebuah toilet di mana Do-gyeong juga ada di tempat itu. Do-gyeong pun pergi. Mereka mengikutinya dengan menggunakan taksi. Do-gyeong pergi ke kereta bawah tanah. Dia membuka loker seolah-olah sedang mencari sesuatu. Do-gyeong mengetahui ada yang membuntutinya. Dia pun menghampiri ke arah Guwon dan Dohe. Tiba-tiba kekuatan Guwon tidak bisa digunakan. Mereka pun berciuman agar tidak ketahuan Do-gyeong. Ketika Do-gyeong pergi, mereka langsung memeriksa lokernya, tapi di sana tidak ada apa-apa. Bokyu datang membawa banyak barang milik Guwon karena Guwon menyuruhnya. Dohe marah karena terlalu banyak barang yang dia bawa. Bokyu memberitahu bahwa Jin Gayong pergi dari yayasan setelah Guwon menikah dan menyuruh Guwon untuk membujuknya. Tapi Bokyu malah diusir. Sokun datang ke rumah Dohe. Dia menunjukkan foto peresmian Yayasan Sunwol pada tahun 1977. Dia menunjukkan ada foto Guwon. Dohe hanya berkata itu adalah kakeknya. Sokun mengajak Guwon untuk minum bersama. Sokun mencurigai Guwon bukan manusia dan dia mengancam akan terus mencari tahu siapa Guwon sebenarnya. Guwon hanya berkata jangan buang-buang tenaga untuk menjadi penggemar dirinya. Di jalan, Jin Gayong diganggu preman. Untungnya Guwon datang. Dia pun langsung dibawa kembali ke yayasan. Guwon menceritakan kepada Bokyu bahwa kekuatannya sering tidak bisa digunakan. Bokyu mengatakan mungkin Guwon mulai jadi manusia. Di rumah Dohe semua lampu mati. Betapa terkejutnya Guwon ketika melihat Dohe sedang duduk di kursi sambil menyalakan lampu. Guwon mengatakan dia ingin mengisi daya. Akhirnya mereka tidur bersama. Ketika pagi hari, mereka saling tatap-tatapan. Namun, sekretarisnya nelpon. Dia mengabarkan banyak berita beredar bahwa Dohe telah membunuh Nyonya Ju. Dohe dan Guwon pergi ke tempat Noh Suk-min. Dohe berkata bahwa kadonya terlalu istimewa, dan Dohe membahas masa lalu Noh Suk-min hingga membuat Noh Suk-min kesal dan menembakkan senjatanya ke samping Dohe. Setelah itu, Guwon dan Dohe mendatangi orang yang menyebarkan rumor tentang kematian Nyonya Ju. Alasan orang itu melakukan hal tersebut karena ingin populer dan banyak uang. Seketika, Guwon pun langsung mengabulkannya. Betapa bahagianya orang tersebut mendapatkan banyak uang. Guwon memberitahu bahwa dia berada di bank dan akan meninggalkan orang tersebut sendirian agar dia ditangkap polisi dan beritanya akan mencuat di mana-mana. Hal itu akan membuat orang tersebut populer. Orang tersebut ketakutan. Dia memohon dan berjanji akan menuruti perintah mereka. Bokyu memberitahu Guwon bahwa buku demon tidak ada di rak. Mereka pun mencarinya tanpa disadari.
sadari percakapan mereka didengar oleh seseorang yang memasang alat penyadap suara. Ketika Guwon dan Dohee akan pulang, tiba-tiba datang preman-preman yang bermasalah dengan mereka. Mereka pun akan kabur. Preman itu malah berlutut dan meminta Guwon jadi bos mereka. Guwon hanya mengantar Dohee. Dia kembali ke yayasan karena akan menghadiri acara di sana. Malam itu, Dohee menyiapkan makan malam untuk Guwon. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah detektif. Detektif itu memborgol Dohee karena dapat laporan kalau Dohee pembunuh Nyonya Ju. Saat Guwon mengetahui hal itu, dia bergegas pergi, tapi Guwon ditusuk oleh orang yang tak dikenal. Saat itu, Guwon sempat melihat wajah pelaku karena topengnya terlepas. Saat Dohee sedang diinterogasi, dia mendapat kabar bahwa keadaan Guwon kritis akibat ditusuk seseorang. Dohee meminta izin untuk melihat Guwon. Dia langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Dia memegangkan tangan Guwon ke tanda yang ada di tangannya. Namun, Guwon tidak merespon apapun. Dia pun menangis karena terlambat. Saat sedang menangis, ternyata tanda itu berfungsi, membuat Guwon sadar dan langsung memeluk Dohee. Dohee kembali ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Dohee dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Di rumah sakit, tiba-tiba banyak yang mengirim karangan bunga. Ternyata itu ulah preman-preman yang menganggap Guwon adalah bos mereka. Saat Dohee datang, Guwon sangat bersemangat menyambut Dohee. Guwon mengajak Dohee pulang karena obat Guwon adalah Dohee. Di rumah, Guwon merasa pengisi dayanya lemah. Guwon meminta memeluk Dohee agar pengisi daya kuat dan membuat Guwon cepat sembuh. Mereka pun berpelukan sampai ketiduran. Paginya, Dohee akan pergi ke kantor, tapi Guwon meminta untuk tidak bekerja. Namun Dohee harus tetap bekerja. Mereka pun kembali berpelukan. Akhirnya Guwon ikut ke kantor. Ketika di kantor, mereka bertemu dengan Do Gyong. Dia menyuruh Guwon untuk menjauh dari Dohee karena yang dekat dengan Dohee pasti mati. Pemilihan komisaris tiba. Dohee mengundurkan diri dari pencalonan karena dia ingin mengakhiri perang. Guwon sangat bingung dengan keputusan Dohee. Dia pun menemui Sokun dan Sokun memberitahunya bahwa Dohee mundur karena takut kehilangan Guwon. Guwon langsung pergi menghampiri Dohee yang sedang berada di tanaman milik Nyonya Ju. Guwon mengajak Dohee berjuang lagi, namun Dohee tidak mau karena semua orang yang dia sayang mati gara-gara dia, termasuk Guwon yang hampir mati gara-gara dia. Guwon berkata dia tidak peduli jika harus mati dan mereka pun langsung berciuman. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Yang mau lanjut tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe ya. Bye bye.